sudah memberi kesempatan untuk melayani tempat ini. Untuk Andrew juga baru ibadah pagi, langsung makan, langsung ke tempat ini dengan jalan yang sangat macet. Tapi kita percaya anugerah Tuhan tetap ada. Ada satu kisah seorang raja mengundang dua kota A dan kota B untuk memberikan jamuan besar. Jadi seorang raja mengundang, anggaplah kota A dan kota B sebagai tanda terima kasih raja tersebut karena raja yang bijaksana, sehingga dia mengundanglah perwakilan dari kota A dan kota B sekitar 12 orang. Kota A 12 orang, kota B 12 orang. Mengundang di istana untuk menikmati jamuan istana yang luar biasa. Tentu sebagai warga, satu kehormatan kalau raja mengundang, mereka datang dengan sukacita dan begitu antusias. Terpilihlah 12 orang dari kota A dan kota B dan ditempatkan dengan dua ruangan yang berbeda. Ruangan pertama untuk kota A, ruangan B untuk ruangan 2 untuk kota B. Semua yang disediakan, disajikan oleh istana sama, nggak ada perbedaan. Menunya, mejanya, alat makannya semua sama, tidak ada yang dibedakan. Dibedakan cuma apa? Ruangan saja dan yang makan dan yang menikmati. Disuruh masuk sama sang raja dan pelayan-pelayan, diizinkan sepuas-puasnya untuk menikmati apa yang sudah disediakan oleh raja. Akhirnya masuklah mereka ke ruangan sesuai dengan arahan raja. Bagi kota A masuk ruangan A, bagi kota B masuk ruangan B. Mereka menikmati. Tetapi ada yang menarik, ada yang aneh. Ternyata waktu keluar dari ruangan tersebut, yang pertama keluar rombongan dari kota A, mereka begitu bersukacita. Mereka begitu bersyukur untuk sambutan sang raja yang luar biasa jamuannya. Jamuan istimewa. Waduh, mereka sangat bersukacita. Dari 12 orang ini bercerita luar biasa makanannya, menikmati semuanya. Bagaimana bersukacita. Tapi ada yang menarik, ada yang aneh, ada yang lucu. Keluarlah dari ruangan B yang kota B. Waktu mereka keluar justru ribut, berantem, bajunya kotor, mukanya waduh berantakan, rambutnya acak-acakan begitu. Raja sudah mengundang, menyiapkan jamuan yang sama, semua yang sama. Ternyata diselidiki apa yang berbeda. Ternyata di jamuan makan tersebut ada sendok disiapkan. Ternyata sendoknya tersebut adalah sendoknya panjang sekitar 2 meter. Di meja tersebut sendoknya 2 meter. Bapak Ibu coba saya tanya dulu sebentar saja. Waktu Bapak Ibu duduk, ada jamuan yang istimewa, hanya tinggal menikmati. Tetapi ada salah satu syarat kata raja, bahwa untuk menikmati semua makanan tersebut harus menggunakan sendok yang 2 meter. Gimana Bapak Ibu supaya bisa menikmatinya menu makanan tersebut? Gak cara lihat sederhana. Contoh saya ini di meja dengan Pak Andrew, ada meja itu juga 2 meter. Satu sendok saya pegang, Ko Andrew juga pegang satu sendok. Bagaimana caranya supaya kami nggak ribut? Sendok saya untuk memberikan makanan kepada Ko Andrew. Sendok Ko Andrew untuk memberikan makanan ke saya. Tetapi di ruangan B tadi enggak diambil sendoknya, dilembabkan ini. Ya kena orang lain, kena sekitarnya, kena di sekitarnya. Dia dapat nggak dapat, tapi yang dapat apa? Rimah-rimahnya, atau bahasanya sisa-sisanya. Diambil lagi, wah dia kena yang semakin kena orang, wah kena 2 meter, bayangin 2
selidiki, raja melihat pentingnya namanya sebuah kesatuan hati. Waktu mereka bersatu, mereka bersepakat. Bagaimana caranya? Tentu dalam 12 orang ini ada seorang pemimpin. Bagaimana caranya supaya jamuan ini betul-betul kita nikmati? Kesempatan yang raja berikan kita nikmati bersama-sama. Beliau berkata, yang diperlukan sini satu tujuan. Apa itu? Mari kita saling berbagi. Ada pengorbanan dan kerelaan, sehingga kita bisa menikmati. Baik dalam hidup ini, seluruhnya kita diundang Raja Kristus Tuhan untuk menikmati seluruh pemberian Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang dia tahan, tidak ada yang simpan. Semuanya itu sebenarnya disediakan untuk anak-anaknya kita. Pedro punya anak kan? Jujur untuk kerjaan tahu sih Pak, salah satunya tentu untuk anak. Kita Bapak punya anak. Salah satu tujuan kita bekerja untuk apa? Banyak tujuannya. Tapi minimal ada salah satu tujuan yang kita tidak lupakan, untuk kebutuhan anak-anak kita. Artinya semua Tuhan ciptakan di dunia ini, tujuan Tuhan supaya kita menikmati yang Tuhan janjikan, yang siapkan. Tapi masalahnya tadi karena seperti kota B tadi, mereka terlalu mementingkan diri sendiri. Kalau bahasa orang dunia bilang, dia gak peduli kiri kanan, yang penting gue, yang penting aku. Dia gak peduli. Seringkali kita tanpa sadari hidup dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan kepentingan demi kepentingan kita. Hari ini kita belajar diingatkan firman Tuhan sesuai dengan temanya muji dalam kesatuan. Kita buka Alkitab kita, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sudah Ibu? Saya bacakan itu sama-sama, kita baca yuk sama-sama ya. Kita baca 1, 2, 3. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paulus menasihati jemaatnya Filipi. Jadi dalam Kristus, ada penekanannya dalam Kristus. Kita dalam Kristus, Bapak Ibu, semua kita ini boleh Kristus. Amin. Kita termasuk orang dalam Kristus. Nasihat ini berlaku juga untuk kita, karena kita sudah bagian dari kerajaan Allah. Seringkali kita hanya ingin menikmati janji Allah. Anak Tuhan zaman dulu saya ingat itu, lihat mobil kan, aku klaim mobil ini dalam nama Yesus Kristus. Aku klaim rumah ini dalam nama Yesus Kristus. Supaya klaim-klaim begitu loh. Itu namanya nggak sempurna, nggak lengkap. Itu bisa nggak salah, nggak salah, tapi kurang lengkap. Kenapa kurang lengkap? Kita harus sepenuhnya melakukan firman Tuhan, lengkap. Karena Tuhan mau sempurna berkatnya untuk kita. Tentu kalau Tuhan ingin berkatnya sempurna kita alami, kita juga harus secara sempurna mengikuti firman Tuhan. Jangan separuh-separuh pilih kasih. Kita milih-milih, ini untuk saya, ini untuk dia, oh ini untuk dia, untuk saya. Jangan. Kita katakan ini firman untuk aku Tuhan. Karena apa alasannya? Aku adalah Kristus. Amin. Kita katakan ini untuk aku
ada mujizat. Karena tema yang tadi saya bilang, mujizat dalam kesatuan. Mengapa dalam kesatuan ada mujizat? Karena waktu kita singkat. Yang pertama, alasan pertama, kesatuan adalah perintah Tuhan. Kesatuan adalah perintah Tuhan, mandat Tuhan. Itu dia doa khusus untuk murid-muridnya, supaya para muridnya bersatu. Jadi waktu Bapak Ibu dan saya bersatu, itu bukan hanya keinginan kita semata-mata, tapi lebih jauh itu keinginan Tuhan. Kalau kita melakukan keinginan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, Tuhan disukakan, ujung-ujungnya kita disukakan oleh Tuhan. Saya punya anak dua. Anak saya nomor 2 itu luar biasa jagonya gombal. Kalau saya pulang kerja, saya ngomong di PMM, Pak saya capek bikin nasi gorengnya. Anak saya itu 2, maaf loh di belakang ya. Anak saya 2 semester 7 dan semester 5, perempuan, manja yang minta ampun. Saya pulang pelayanan jam 7 malam, dia tiba-tiba keluar dari kamarnya, Pak capek bikin nasi goreng. Saya bikin nasi goreng, makan. Terus makan, Pak capek dong, cuci piring dong. Saya cuci piring. Kenapa? Karena dia anak saya. Nanti dia duduk, dia pijit-pijit. Papa capek ya, pijit-pijit. Pak minta dong uang jajannya. Tahu juga. Jago kali anak saya itu. Dari kecil kelihatan dulu waktu kecil kita larang makan coklat. Nanti gigi rusak gitu ya. Tapi dia pintar kata siapa yang ngajar, saya nggak tahu itu. Dia bawa coklat, Pak ini coklat paling enak. Dia bilang, coba Papa menikmati lo coklatnya. Saya nikmati. Enak apa? Enak. Betul kan Pak? Makan lagi Pak, ada coklatnya. Pasti lo suka, dan saya makan lagi. Setelah itu, Papa sudah makan coklat kan? Sekarang bagian saya makan coklat. Baru kita adil. Saya larang? Gak mungkin lagi larang. Karena saya sudah memberi contoh. Saya makan coklat. Saya larang, jangan makan coklat. Papa sudah makan coklat sama-sama Pak, biar adil. Itu maksudnya kedekatan dengan anak. Artinya kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, wujud kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau bersatu dalam hidup ini, itu menunjukkan karena kita ini mengasihi Tuhan, karena kita ini menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, bukan untuk A, B, C, D. Hanya goal yang satu, Tuhan aku mau bersatu. Baik konteks keluarga, baik konteks umat, apapun bentuknya, semua itu aku lakukan demi nama Tuhan. Sebenarnya sampai Yohanes pasal 11, Yesus berdoa khusus supaya para murid bersatu. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Karena ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Itu makanya Yesus berdoa. Kenapa gak mudah? Kalau mudah, gak perlu diajari. Dan Yesus tahu kalau para murid bersatu, iblis itu gemetar, iblis itu ketakutan, iblis itu terlari dari diri. Tapi waktu para murid tidak bersatu, iblis merasa ini koncoku tambah banyak, teman-temanku semakin banyak. Yang kecewa siapa? Kristus. Jadi Ibu, kita bersatu karena kita tahu itu perintah Tuhan dan menyukai hati Tuhan. Yang kedua, kesatuan hati adalah isi doa dari Tuhan. Matius 6 itu. Salah satu saya kenapa mau menikah itu salah satu. Jika dua orang di bumi ini bersatu, minta apa saja. Ini salah satu alasan saya menikah. Waktu saya sama istri, saya pribadi ngobrol, yuk menikah yuk. Istri saya sebenarnya nggak mau menikah. Tetapi ketika baca firman Tuhan tersebut, dia doa, Tuhan saya menikah. Saya katakan, sepanjang kita bersatu di bumi ini, apa saja kita minta ke surga, surga itu akan turun di rumah kita. Dan Bapak Ibu itu mewarnai pernikahan kami. Kami baru menikah 22 tahun. Kami berbeda, saya kulit putih dan kulit hitam kan ya. Beda kali ya. Tapi dalam perjalanan 22 tahun itu selalu kami mengatakan, kita harus sehati, kita harus sepakat
Kalau kita sehati sepakat, itu menyukakan hati Tuhan dan itu mendatangkan berkat. Mazmur 133. Kesalahan Tuhan perintahkan berkat. Bapak Ibu, kita doa supaya kita bersatu, baik dalam gereja, dalam keluarga, apapun bentuknya, supaya kita mengalami berkat Tuhan. Yang ketiga, kesatuan menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan yang kita minta. Mintalah apa saja di surga, di bumi, maka itu kan terikat di bumi. Minta, kata Tuhan, dengan catatan sehati. Mudah nggak sehati, Bapak Ibu? Saya kebetulan bagian konseling, bagian bimbingan keluarga. Satu pikiran, satu hati, satu perasaan. Untuk diri sendiri sulit. Apalagi ini untuk 2, 3, 4, 5 orang, tambah sulit. Tapi ada berita baik. Sulit itu bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Seringkali kita membela diri itu sulit banget. Itu namanya membela diri, pembenaran. Saya bukan malaikat, saya bukan pendeta, saya bukan, itu namanya pembelaan diri. Tanpa kita sadari, kita ini membela diri untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Artinya kalau Tuhan suruh, artinya saat bersamaan kita dimampukan. Alkitab mengatakan dengan jelas, Dia utus Roh Kudus, Roh yang menolong kita, Roh yang memampukan kita, Roh yang memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk bersatu, konteks bersatu. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku rindu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, aku mau hidup yang satu kali ini, bukan 2 kali. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga embel-embelnya itu, tadi berkat-berkat itu pasti menyusul hidup kita. Yang kedua, Ibu, wujud dari kesatuan. Apa wujud dari kesatuan? Pertama, wujud dari kesatuan itu yang namanya ada satu tujuan. Kami, saya nggak tahu di GKPB Prabu Mulia atau Palembang, kami setiap awal tahun ada kartu doa. Saya nggak tahu ya, kami di Bandung itu ada kartu doa. Tulis permohonan doa 1, 2, 3, 4, 5, ada sampai 7, ada sampai 5, ada 4. Kami selalu tiap tahun, di awal tahun, kumpulkan para pendoa, kumpulkan para umat. Ayo tulis nomor 1. Jangan tulis kepentingan diri sendiri dulu. Tulis dulu kepentingan gereja. Jangan 1, saya tahun ini ingin punya rumah. Yang juga 1, saya ingin punya jodoh. Oh gitu, jangan. 1, yuk kita satu. Apa Pak? Yuk kita tahun depan, tahun ini kita butuh IMB. Oleh anugerah Tuhan kita pialahan IMB nomor 1. Nomor 2 baru pribadi. Dan itu terus kami doakan. Dan anugerah Tuhan dapat IMB. Masuk tahun berikutnya udah dapat IMB. Tahun masuk 2018 apa kita rindukan? Pembangunan gereja. Jadi setiap ketemu satu apa? Pembangunan gereja. Setiap ketemu. Nomor 2 masing-masing, nomor 3 masing-masing. Dan oleh anugerah Tuhan kayak membangun gereja. Pas waktu pandemi 2020 mau gereja dan diresmikan oleh bupati. Kami sangat melihat wujud kesatuan itu dampaknya luar biasa. Orang selalu bilang, Lembang itu memang ada apa ya? Kemarin ada pertemuan PGI, pertemuan PGLI, pertemuan gereja-gereja se-Bandung, pertemuan gereja-gereja di Lembang, pertemuan gereja-gereja gembala se-nasional GKBB. Jadi pakai di situ. Tempatnya sangat nyaman. Kalau dipungkiri, kami tadi Pak Edo dari pagi saya lihat luar biasa. Salam hormat antar jemput jemaat begitu ya. Jemaatnya diantar dan jemput. Itu juga kami lakukan di Lembang. Bahwa jemaat kami sangat sederhana. Tapi waktu pembangunan, yang punya toko material bingung. Pak, ini selalu ada jemaat Bapak itu
beli ini. Sampai yang punya material bingung, Pak stok lupa. Itu zaman pandemi. Orang berlomba-lomba material. Pak, kok saya pesan ini, kok untuk ini. Dia nanti cek ke gereja, butuh apa? Butuh semen, butuh pasir, butuh batu. Dia langsung. Siapa bawa ngomong gini? Sering kali kita salah. Orang sederhana itu justru roh memberi yang luar biasa. Dan doa yang besar. Ketua Pendeta Bangun kami memang dia orang yang sangat diberkati Tuhan. Yang saya cerita kemarin 7 perusahaannya. Dia bilang gini, saya kadang-kadang malu lihat jemaat ini. Roh memberi itu luar biasa. Jemaat kami sederhana banget. Kalau ibadah kadang-kadang antar tempur begitu. Tapi ketika kami katakan ini untuk Tuhan, yuk satu hati, bangun gereja. Biar hidup kita, dalam cerita hidup kita ada, aku pernah membangun gereja Tuhan. Aku pernah membangun rumah Tuhan. Saya waktu ke Papua, abang di sana. Dia bilang ini kerinduan saya selama Pangdam. Setiap hari ada ibadah. Dan selama dia jadi Pangdam, setiap hari ada ibadah. Jam 5 pagi sampai 7 pagi. Setiap hari. Saya 2 kali ke sana Pangdam. Ibadah jam 5 pagi, dia muliakan nama Tuhan. Bagi dia, itu kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak yang baik-baik di sini, kita punya kesempatan yang sama karena kita dalam Kristus. Apa kerinduan jemaat ini? Tempat sudah ada, perluasan, banyak hal kita rindukan. Satu tujuan, karena semua itu untuk menyenangkan Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyenangkan itu Tuhan, Tuhan itu akan sibuk memberkati hidup kita. Tuhan itu kan gelisah, dia tertarik untuk melepaskan berkatnya. Walaupun bukan itu goal kita. Itu bukan goal kita, bukan berkatnya. Tapi goal kita adalah menyukakan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita senangkan hati Tuhan. Dia gelisah. Saya bilang sama jemaat selalu, kalau kita sibuk melayani Tuhan, Tuhan akan sibuk memberkati usaha kita. Kalau kita sibuk melayani Tuhan, Tuhan akan sibuk mengatur bisnis dan usaha kita. Dia akan sibuk gitu loh. Kenapa dia sibuk? Karena kita melayani Sang punya langit dan bumi. Kalau kita melayani yang punya langit dan bumi, terlalu kecil bagi Tuhan untuk menolong dan memberkati hidup kita dengan cara-cara. Seperti saya bilang tadi, Raja sudah siapkan makan semua kok. Hal yang sama sebenarnya. Semuanya Tuhan sudah siapkan. Hanya caranya yang berbeda. Kalau cara kita bersatu, maka semua jamuan Tuhan itu kita nikmati bersama-sama. Enggak ada yang ketinggalan. Semuanya menikmati. Bukankah itu hal yang indah dan mulia? Nikmati. Satu tujuan. Yang kedua, perlu komitmen. Kita katakan, kita tulis ini satu tujuannya. Pertama, misalnya apalah. Tadi gue bilang mau beli tanah 1.200 ya. Waduh, saya bilang mantap itu. Satu tujuan tulis dulu. Nomor 2 ini. Komitmen. Bukan komat kamit. Komat kamit itu nggak jelas pesannya. Komitmen itu jelas. Di komitmen ada namanya perjuangan dan kesetiaan. Ada pengorbanan dalam komitmen. Kenapa? Karena kadang-kadang kepentingan kita sampingkan. Keinginan kita sampingkan. Demi tujuan tadi. Contoh, nomor 1 mau aduh saya waktu ini bikin jodoh ini gitu. Harus didoakan tiap hari. Doakan gereja tiap hari. Doakan IMB tiap hari. Mau ya jodoh, mau yang ini. Nggak salah, tapi sebagai wujud keyakinan kita, cinta kita sama Tuhan, kita tulis dan kita berkomitmen. Maksudnya kenapa perlu berkomitmen? Karena dalam perjalanan satu tujuan, satu arah ini bisa terjadi konflik di situ. Bisa terjadi gesekan di situ. Waktu terjadi gesekan tersebut kita katakan, ini untuk Tuhan.
bukan untuk siapa-siapa. Aku komitmen ini untuk nama Tuhan. Bicara masalah gesekan, ada kisah tentang landak. Mungkin pernah dengar, ada segerombolan landak, sekitar 10 landak pas musim salju. Walaupun landak namanya musim salju ekstrim, landak itu kedinginan sekali. Akhirnya namanya landak, dia berusaha bagaimana caranya musim salju yang sangat ekstrim supaya mereka tetap mendapatkan kehangatan. Akhirnya diputuskanlah landak itu untuk bersatu menempel supaya mendapatkan kehangatan karena musimnya ekstrim. Tetapi ada satu landak, karena namanya berdamping itu ada gesekan kan, landak itu tajam kan, misalnya kalau itu dia merasa sakit, dia biasa kaki kiri karena sakit, tapi dia hangat. Satu sisi dia ada tanda petik, ada luka, tapi satu sisi dia hangat. Akhirnya dia putuskan, dia tinggalkan rombongan landak tersebut. Dia tinggalkan rombongan tersebut. Apa Ibu? Akhirnya besok-besoknya si landaknya mati kedinginan. Dalam komitmen, dalam kesatuan, ada hal harga yang kita bayar. Jangan keluar, karena Tuhan pasti menyempurnakan kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Yang ketiga, setelah komitmen apa? Nah, ini pelajaran yang paling penting kalau saya di dalam bimbingan pernikahan. Menaklukkan ego di bawah otoritas Tuhan. Ada keinginan, ada rasa kemauan kita di situ. Kita katakan, Tuhan, aku mau biar Tuhan disukakan. Ini nggak mudah. Ego kita ini harus kita lepaskan demi kerajaan Allah yang bersifat kekal, demi pembangunan gereja, demi banyak hal. Bapak Ibu, walaupun kami di Lembang itu kecil, kami juga punya sekolah TK sampai kelas 6 gitu ya. Sekolah yang murni untuk membantu jemaat. Kami sepakat, tidak ada alasan orang tidak bersekolah. Dari mana lagi tuh? Hanya karena kesatuan. Kami sangat sederhana. Karena kami punya hati yang sama. Setiap anak-anak harus sekolah. Dan sekolah kami kualitasnya sama dengan Surabaya. Ada datang dari Australia, dia datang ke sekolah kami. Anak sekolah situ, semua anak-anak calon-calon jenderal di Lembang sekolah tempat kami. Anak-anak angkatan udara sekolah tempat kami. Bukan karena murahnya, memang murah banget. Tapi karena karakter ilahi itu golongan. Dan di situ kami ajari anak-anak untuk saling berbagi. Karena ada kadang-kadang anak jenderal, ada kadang-kadang anak maaf sekali, anak yatim piatu gitu. Tapi mereka itu saling berbagi di situ. Akhirnya sekolah itu pun karena satu hati, satu tujuan, taklukannya kok. Ada orang, aduh anak saya sudah gede ini, gak kesempatan di sekolah. Ada juga orang gitu kan. Anak saya sudah kuliah, saya sudah SMA. Saya bilang, itu namanya ego. Bersyukur kalau Bapak ikut ambil bagian. Taklukkan ego kita. Yang terakhir Bapak, hasil dari kesatuan ada mujizat. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Sering kali kita lihat kisah Alkitab ya, orang lumpuh yang empat murid itu, dia membawa orang lumpuh tersebut karena mereka sehati sepakat untuk membawa orang lumpuh itu ke hadapan Yesus dengan caranya. Waktu mereka datang, dia lihat penuh rumah, udah banyak orang gitu. Tapi mereka punya ide bagaimana caranya. Mereka sepakat dari loteng, dia turunkan. Itu perlu komitmen, kesatuan, sehingga terjadi mujizat. Banyak mujizat. Tapi dengar baik-baik, mujizat yang paling penting bukan dari luar sana, tapi
kita mau berubah, itu udah mujizat. Saya ini orang Batak paling gak bisa dulu mengampuni. Kalau saya udah jengkel sama orang, jengkelnya sampai ubin-ubin ya. Sulit aja mengampuni. Doa saya yang paling lama, yang paling ekstrim menurut saya adalah doa supaya saya bisa mengampuni. Ekstrimnya apa? Itu saya bergumul sekali. Kenapa saya bergumul? Itu gak mudah. Saya katakan, Tuhan, saya mau menyerahkan ke Tuhan. Itu udah mujizat. Kalau sudah kita bersatu, kita kata, Tuhan, aku mau bersatu Tuhan. Aku mau bergandengan tangan Tuhan. Aku mau menaklukkan egoku Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Itu sudah mujizat. Mujizat itu jangan selalu lihat hal-hal yang supernatural, yang mati dibangkitkan. Itu mujizat. Tapi mujizat yang terbesar betul kita disamakan Yesus. Dan mujizat terbesar kedua ini versi saya. Kita bisa mengalami perubahan hidup, itu udah mujizat. Kata Paulus apa? Dulu kuanggap semua itu mulia dan indah. Tapi setelah aku kenal Kristus, aku anggap sampah, menjijikkan, namanya kepahitan, menjijikkan namanya kekecewaan, menjijikkan namanya kepercayaan, menjijikkan bagi Paulus. Dulu kita kagum dengan perkataan, dulu kita kagum, itu menjijikkan semuanya. Karena itu sangat melukai hati Tuhan. Itu sudah mujizat. Jangan hanya lihat mujizat itu bentuknya, wow. Istilahnya orang, dulu kalau kamu datang gereja, datang naik motor, pulang naik mobil, itu mujizat. Bagi saya itu bukan mujizat. Karena dunia bisa melakukan. Bagi saya mujizat terbesar, pertama Yesus mati untuk kita selamatkan. Itu mujizat terbesar. Mujizat terbesar kedua menurut saya, ini versi saya. Kita mengalami perubahan. Orang lihat, kok dia berubah ya. Dari katanya, sifat hidupnya berubah sekali. Ini karya Tuhan yang nyata. Injil yang terbuka, yang bisa dibaca dari orang. Itu mujizat. Baru yang tadi yang tidak ada, misalnya hal-hal materi, itu hanya bonus lah ya, bukan yang berhaki itu yang bonus. Kami di awal tahun dikasih hadiah, yang saya undang Pak Edro sama-sama teman, semacam pila di Lembang. Kami baru mimpi berpikir begitu, sampai seisi-isi. Tetangga Kapolda kirimkan orang hebat semua ke rumah sendiri, dia orang hebat. Depannya lapangan golf, sebelah kirinya hotel mewah. Orang berpikir, kok bisa pendeta di sini? Jangan-jangan pendeta korupsi. Tapi mereka tahu, jemaat tahu betul siapa kami. Dia melihat perbuatan tangan Tuhan itu hebat. Kalau Tuhan sudah buka pintunya, berkati hambaku yang satu ini, dengan berkati. Hanya masalah waktu. Bapak Ibu, mari sama-sama saya berdoa mengatur Bapak Ibu. Mari kita sama-sama untuk bersatu. Saya tidak tahu, tapi yang pasti saya tahu dalam hati saya bahwa Tuhan rindu semua kita bersatu. Sebagai penutup Mazmur 133 ayat yang sangat terkenal. Nyanyian Jalan Daud, sungguh alangkah. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, supaya memberkati hidup kita. 1, 2, 3. Sungguh dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dan rukun, seperti minyak yang baik di atas seperti embun gunung Hermon. Kita jelas Bapak Ibu ya, kita bersatu, seluruh berkat itu atau perintahkan. Oleh anugerah Tuhan, 4 tahun lalu kami ke Israel, istri lihat Hermon, betul-betul Hermon itu istimewa. Gunung yang luar biasa, musim apapun. Salah satu di Israel, Hermon yang pernah berhenti
salju, musim abu, pembuktian janji Tuhan berlaku. Saya doa, mari sama-sama kita katakan, Tuhan aku mau bersatu dalam banyak hal. Bersatu untuk mendukung gereja, bersatu untuk mendukung banyak hal. Yang kedua, bersatu bagi suami dan istri. Sebagai anak, bersatu, kita selalu lihat ada hal-hal yang supranatural kita kerjakan. Tapi perlu saya garis bawahi supaya jangan salah kaprah. Goal kita bukan berkatnya. Goal kita hanya menyukakan hati Tuhan. Waktu hati Tuhan disukakan, maka Tuhan akan memberikan apa yang tepat, apa yang sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu.